tapi jangan dibiasakan kamera udah dibuka ya. Matthew, nanti dibuka kameranya ya. Iya, Pak. Kemarin saudara tidak ada ya, Matthew ya. Saya masuk tapi telat banget, Pak. Ya jam berapa telatnya itu? Pokoknya kalau di absen tidak ada, saya anggap alpa ya, karena saya mengabsen itu sampai 2 kali. Jadi jangan dibiasakan terlambat ya. Oke, Pak. Meike Tupelu ada ya. Mikael Chandra, Mikael Chandra ada ya. Nathanael Budi Dharma tidak ada ya. Oksana Kesia Rangan Hadir, Pak. hadir ya, baik. Ya, Matthew nanti lain kali dibuka aja kameranya ya. Perlindungan Simatupang, iya. Reval Sebastian, iya. Revi Latumahina, tidak ada ya. Rizky Nainggolan, ada ya, baik. Rizky Reza Aditya, iya. Roy Nixon, iya. Ruben Indra Siburian, iya. Nanti nanti diinformasikan lagi ya. eh, ini dengan siapa ya yang bicara? Oh, Johan, ya baik baik. Sharon Putri, ada ya. Stevia Walangitan, iya. Steli Patricia Nahu, tidak ada. Steli ada ya? Iya, baik. Fensagara, iya. Victor William Arum, iya. Yafet Sigalinggi, ya izin ke pemberitahuannya kepada siapa ya? Ini kepada Johan atau ketua kelas? Eh, siapa yang meninggal ya? Oh iya iya. Yeremia Kurniawan, iya. Johan tadi yang kurve yang tadi dipanggil tapi belum ada, apakah sudah masuk? Belum ya? R Erkanus, Eh, coba sebentar saya lihat. Nomor berapa ya di absen itu? Tadi Ruben nomor 16. Iya, Erkanus ada ya? Sudah ada ya Johan. Ariel nomor berapa ya? Johan. Oh ya, nomor 5 ya. Siapa lagi? Abdiel ada ya? Ada, baik. Ada lagi Johan? Ya. Iya, baik, baik.
Jadi tolong diperhatikan. Oh ya, Ruben, Ruben ada Ruben. Oh, oh masih di jalan ya. Ya nanti kalau sudah ada, tolong ada ya Ruben ya. Oh ya ya, ya baik baik Ruben. Siapa? Nathan. Nomor berapa ya Nathan? 59. 29. 50, Oh, 29. oh 59. Eh, berapa berapa? Nggak ada 59. Dua, 29. 29. 29 ini Joyson. Joyson Chris. Joyson ada ya? Iya, iya. Baik, baik. Ya, berarti tadi yang Johan bilang Nata nomor 38 Nathanael. Ada ya? Oh, di online. Nathanael mana? Nathanael. Nathanael bisa dibuka kameranya ya? Iya, eh, saya di kamar mandi, Pak. Iya, dibuka kameranya. Saya lagi di toilet, Pak. Waduh. Nanti dibuka ya. Iya, Pak, Jadi sebentar ya. yang online saya harap jangan ditutup, kameranya dibuka saja. Karena saya tidak jelas apa yang sedang saudara lakukan, ya. Jadi saya berharap saudara-saudara, ya, sejak dari tingkat satu ini biasakanlah untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Saya sangat tidak suka kalau mahasiswa itu tidak sungguh-sungguh, ya. Saya menghargai mahasiswa walaupun kemampuan intelektualnya mungkin kurang, tapi dia sungguh-sungguh, saya sangat respect, saya menghargai daripada yang mungkin punya kemampuan tetapi tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau memang tidak sungguh-sungguh berniat untuk belajar, saya kira tidak ada gunanya saudara masuk di dalam kelas atau mengikuti kuliah ini, ya. Jadi tujuan kita kuliah ini untuk kita belajar, ya, dan kita sadar bahwa sebenarnya kita telah dipilih, dipanggil Tuhan untuk datang ke tempat ini untuk belajar. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh punya niat untuk belajar, ya tidak usah ikut saja ya dalam perkuliahan. Itu lebih baik ya karena itu mengganggu semuanya termasuk juga saya ya. Jadi saya harap saudara-saudara betul-betul serius ya. Kalau mau belajar saya harap belajar yang serius, yang sungguh-sungguh ya dan eh, saya harap itu diperhatikan. Jadi kalau juga mengikuti perkuliahan yang online, harap dibuka kameranya ya, harap dibuka. Iya. Baik, saudara-saudara, saya kira, oh ya, saya tanya ke Johan lagi, Adnan Robinson itu sudah ada belum? Adnan Robinson, ada ya? Baik, baik. Ya, eh, baiklah. Sesuai dengan agenda kita yang kemarin sudah saya eh, tugaskan saudara untuk membahas beberapa kitab di dalam kitab sejarah yang pertama, ya. Jadi kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama silakan maju ke depan, ya, kelompok yang pertama yang membahas kitab Rut.
ada dua orang yaitu Sharon dengan Stevia ya. Eh, saya harap saudara-saudara nanti mengikuti paparan daripada kelompok yang pertama ini dan nanti pada waktu acara tanya jawab atau sesudah selesai saya harap itu presentasinya tetap dibuka dulu ya supaya saudara nanti bisa melihat ya. Tolong diperhatikan ya, dikritisi bahasa, soal bahasa ya. Jangan dibiasakan menggunakan bahasa yang rancu. Jadi kalau menyampaikan presentasi itu saya harap juga dalam membuat paper atau makalah atau tulisan ya, jangan ada kesalahan satu huruf pun ya, jangan dibiasakan. Ya, eh, saya silakan kepada ini ya, Sharon. Sharon yang mana ya? Iya, baik. Sharon sebelah kanan di hadapan saya. Kemudian Stevia ya sebelah kirinya ya. Baik, silakan. Eh, iya, silakan. Nah itu sebentar ya. Ini yang membacakan siapa tadi? Sharon atau Stevia? Stevia ya. Itu itu coba ya penebusan kerabat Goel. Itu dalam kisah Ruth. Hurufnya apa yang kurang itu di sana? Iya, jangan sampai dibiasakan ya salah ketik atau apa ya. Nah, ini kan bicara soal kesetiaan. Jadi kita juga harus setia dari hal-hal yang kecil. Nah, ketelitian ya ini penting sekali ya ketelitian. Apalagi nanti kita akan menafsirkan Alkitab ya. Jadi harus teliti. Jadi jangan dibiasakan itu menulis salah-salah seperti itu ya. Jadi itu harusnya kisah, bukan kisah ya. Baik, diteruskan lagi. Jangan terlalu cepat ya bacanya, supaya penjelasannya juga lebih dapat ditangkap begitu ya. Baik, ya diulangi lagi tentang soal ini tema-tema utama kita perut ya. Suaranya terputus.
Ibrani, bukan Yunani itu. Iya. Enggak, ini sebentar, saya mau tanya dulu. Ini lagi membahas yang mana? Ini kan ada tema, judulnya tema-tema utama Kitab Rut. Nah, yang pertama itu kan penebusan kerabat. Yang kedua, Hesed ya. Ini yang dibicarakan ya masih poin yang mana? Masih penebusan, ya. Terus yang dikumpulkan itu apakah hanya PowerPoint seperti ini atau lengkap penjelasannya? Ada. Itu yang dikumpulkan ya. Ya, jadi yang dikumpulkan tuh yang lengkap ya, jangan PowerPoint seperti ini ya. Jadi harus yang lengkap penjelasannya ya. Jadi PowerPoint ini ya itu untuk kepentingan dalam presentasi, tapi kalau untuk tugas itu ya boleh pakai PowerPoint tapi harus lengkap ya. Penjelasannya, uraiannya harus lengkap begitu. Ya, baik. Di jadi masih bicara soal penebusan ya. Teruskan lagi.
Ya, baik. Saya memberikan dulu komentar ya, saudara-saudara. Tadi saya lihat ini penyampaiannya tidak lancar ya. Kenapa tidak lancar? Karena mungkin ya ini kelompok ya belum menguasai betul materinya. Jadi ya menggunakan PowerPoint itu belum merupakan jaminan sebenarnya ya. Kalau kemudian apa yang saudara tampilkan ya sebagus apapun, tapi kalau saudara tidak menguasai bahannya ya percuma ya. Jadi saya harap ketika berdiri di depan itu menyampaikan presentasi, anggap saja seperti saudara berdiri di hadapan jemaat ya. Jadi harus saudara berbicara dengan penuh keyakinan ya, dengan lancar ya. Dan untuk kita bisa dengan lebih yakin, kita harus menguasai materinya itu ya. Kalau perlu kita eh, menghafalnya ya di luar kepala. Jadi ketika kita membaca teksnya, kita begitu yakin, begitu mantap menyampaikannya. Jadi tadi itu ya kita harus menunggu lama begitu kan. Nah, ini pertanda bahwa saudari tidak menguasai materinya ya. Nah, kemudian kenapa hanya membaca buku Lasor? Kenapa tidak membuka buku-buku yang lain? Malah membuka YouTube. Kalau saya boleh tahu YouTube itu apa yang dibuka di YouTube? Topik apa? Ya, ya mungkin yang dibuka di YouTube itu renungan mungkin ya tentang kitab Rut begitu. Iya, apa yang didapat dari YouTube itu? Iya, eh, saudara-saudara, YouTube itu bukan acuan utama, yaitu hanya pelengkap. Jadi acuan utama itu harus buku, ya. Nah, bagaimana kita bisa memverifikasi itu informasinya akurat atau tidak? Ya, nggak ada bukti. Kan YouTube kita dengar, ya. Kecuali kalau YouTube-nya ditampilkan begitu. Yang saya anjurkan saudara itu membaca buku-buku pengantar PL, ya. Kan di perpustakaan banyak bukunya. Ya. Nah, kalau saudara juga membuka di Google atau internet, ya carilah topik kalau perlu mungkin jurnal tentang kitab Rut, ya itu bagus, ya. Nah, di dalam Google juga ada barangkali semacam pengantar tentang kitab Rut atau kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Nah, itu boleh diambil begitu ya. Jadi jangan kemudian hampir seluruhnya saudara mengutip dari YouTube ya. Jadi itu materinya kan tidak terlalu signifikan barangkali ya. Nah, jadi kemudian tadi dalam paparan itu ketika berbicara tentang silsilah, kenapa dikatakan tadi perumpamaan? Tadi saya dengar begitu. Apakah saudara yang lain dengar nggak? Coba tadi tampilkan tentang silsilah itu di mana? Garis besar ya tadi ya. Yang tadi ada silsilah itu. Ya itu, yang keenam itu ya. Itu judulnya Silsilah Peres. Ya. Tadi kenapa waktu dipresentasikan tadi saudara katakan ini perumpamaan. Coba kalimatnya, persisnya bagaimana itu kalimatnya? Di itu di apa? Eh,
paper saudara, kan ada paper yang lengkap ya. Tadi saudara kan katakan ada paper yang lengkap. Coba dibacakan ya tentang poin yang keenam ini. Kalau tadi yang disampaikan apa? Penjelasan apa itu? Tadi kan saya dengar ada dikatakan dari perumpamaan ini dan seterusnya, makanya saya ingin itu diulang kembali. Jadi di dalam tugas papernya hanya ditulis silsilah Peres saja begitu. Iya Pak, beserta ayatnya. Tadi ketika penyampaian, kenapa sempat ada semacam penjelasan tentang poin yang keenam ini? Justru itu yang saya ingin tanyakan karena saudara katakan dari silsilah ini terus ada kata perumpamaan. Jadi ini lagi berbicara silsilah tapi kenapa kemudian dikatakan perumpamaan tadi? Ingat enggak tadi kata-kata itu? Saya mencatat itu. Nah, ini pelajaran ya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Karena itu, ya, kalau ada yang memang perlu digariskan dengan lebih jelas, gariskan saja ya dalam PowerPoint ini tentang silsilah tadi, supaya saudara bisa mempertanggungjawabkan isinya. Nah, sekarang kalau saya tanya, saudara nggak bisa jawab, ya, karena saudara tidak punya dokumentasinya. Tadi saya dengar saudara dalam poin yang keenam ini kan bicara silsilah Peres, tapi kenapa tiba-tiba muncul kata perumpamaan begitu ya? Saudara-saudara yang lain, apa dengar nggak tadi kata perumpamaan? Ada yang dengar nggak? Nah, jadi ini juga ya bagi saudara-saudara yang mengikuti, yang mendengar, jangan ya dan amin saja ya, saudara-saudara. Ikuti ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh seorang presenter, ya pembawa makalah, coba kasih koreksi kalau ada yang keliru ya, baik dalam pengkalimatan, dalam bahasa maupun dalam isi makna ya. Jadi jangan kita percaya saja ya dan amin begitu ya. Nah itu saya ingin menggariskan ya supaya saudara-saudara juga betul-betul artinya dalam menyampaikan presentasi, dalam menulis paper itu betul-betul ya. Jangan membuat kalimat-kalimat yang sembarangan. Jadi harus betul-betul kalimatnya jelas, teliti ya. Nah, itu yang bagus ya. Jadi kalau saudara ya seperti tadi kan ya mengatakan perumpamaan padahal ini silsilah disamakan dengan perumpamaan. Bagaimana itu? Ya. Kan nggak masuk di akal. Nah, jadi ini penting saudara-saudara ya, dibiasakan ya. Kita berbicara itu harus yang logis ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti kalau saudara berdiri di mimbar, berkhotbah atau apa, kan jemaat dengar ya. Jadi jangan sampai nanti jemaat malah bingung ya mendengar kata-kata yang kita ucapkan yang barangkali nggak masuk di akal atau barangkali mungkin salah-salah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi saya merasa perlu untuk menekankan ini ya saudara-saudara supaya saudara-saudara dari sejak tingkat satu ini betul-betul harus teliti ya dalam membuat kalimat ya. Sekali lagi jangan dibiasakan membuat kalimat-kalimat kata-katanya salah ya. Harus teliti ya saudara-saudara. Apalagi yang kita hadapi ini Alkitab ya. Harus teliti ya. Nah, jadi kita harus teliti dalam segala hal sebenarnya. Juga dalam menulis. Nah, saya harap nanti nggak ada yang salah-salah ketik ya kalau menyerahkan paper atau presentasi ya. Nah, jadi baik
eh, ya sekarang saudara-saudara ininya boleh ditutup dulu presentasinya. Nah, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara di kelas, ada yang mau bertanya tentang kitab Rut ini kepada kelompok ya, berdasarkan apa yang disampaikan tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalian bertanya saya tidak bisa jawab. Nah, baik. Kalau tidak ada yang bertanya dari saudara-saudara, Ada Pak, ada. ya, ada. Ya, ini dengan siapa ya? Indra Pak, Indra. Indra, baik. Apa pertanyaannya Indra? Ya baik. Shalom. Terima kasih. Saya ingin bertanya buat kelompok Ruth. Tadi kan teman-teman sudah menjelaskan tentang tema-tema utama, latar belakang, garis besar, dan juga relevansi dalam kehidupan. Pertanyaan saya simpel aja. Coba teman-teman sebutkan ciri khas yang menandai kitab Ruth. Ciri khas kitab Ruth itu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Silakan, boleh dijawab. Apa ciri khas barangkali yang saudara lihat ya dari kelompok tentang kitab Rut ini? Tiap-tiap kitab kan pasti punya keistimewaan sendiri-sendiri ya. Nah, mungkin maksud daripada pertanyaan yang disampaikan oleh tadi, maaf saudara siapa tadi? Indra Pak. Indra ya, oleh saudara Indra, eh, apa yang mungkin bisa saudara angkat mengenai ciri daripada kitab Rut? Silakan langsung saja dijawab. Ada 6 Pak. Ciri utama yang menandai kitab Rut. Yang jelas, kalau nggak jelas itu. Ada 6, ada 6 Pak. Ciri utama yang menandai kitab Rut. Yang pertama kitab Ap- ini Apakah itu tadi ada di dalam presentasi atau ini baru sekarang muncul 6 ciri itu? Baru dicari Pak. Ya? Coba sebutkan dulu. kitab yang pertama kedengaran Pak. Kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang memakai nama seorang wanita. Yang satunya adalah Esther. Maksudnya ini apa sih? Ya begitu Pak pokoknya. Yang kedua, kitab ini ditulis dengan latar belakang gelap dari Ya, tadi yang pertama belum jelas itu. Makanya saya katakan ya, belajar bicara yang runut, yang teratur ya. Kalau saudara ngomong gitu orang nggak ngerti, nggak jelas ya. Apa maksudnya coba? Ya, yang pertama tadi kitab Rut merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang memakai nama seorang wanita. Yang satunya adalah Esther. Iya. Yang kedua, kitab ini Iya. ditulis dengan latar belakang gelap dan ketidaksetiaan dan kemurtatan Israel sepanjang masa hakim-hakim. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Poin yang kedua. Coba dijelaskan dulu ya. Diulangi lagi kalimatnya. Sambil menguraikan sukacita dan kesusahan sebuah keluarga yang saleh di Bethlehem selama masa Iya. yang kacau balau itu. Tadi ada masa gelap. Masa gelap itu masa waktu kapan? Pada masa hakim memerintah, di mana Ya. di Bethlehem kan mengalami kelaparan, Pak. Ya. Disitulah masa gelapnya dari ketidaksetiaan dan kemurtatan Israel. Tadi disebut zaman hakim-hakim. Zaman hakim. Ya, apa itu?
Maksudnya dikaitkan dengan zaman hakim-hakim apa maksudnya? Di mana di situ hakim memerintah, Pak? Nah, mungkin maksud saudara di dalam kitab hakim-hakim itu kita melihat kehidupan bangsa Israel yang diliputi dengan ya kegelapan lah begitu ya, karena kita tahu bahwa pada zaman hakim-hakim itu bangsa Israel kan murtad ya begitu. Tapi ternyata dalam kitab Rut ini ya kita melihat bagaimana ternyata ada juga ya artinya sisi terang yang lain yang itu mungkin tidak ada dalam kitab hakim-hakim. Ya, jadi di sini kita melihat tentang misalnya kesetiaan ya seorang Rut yang bukan orang Israel tapi justru dia lebih setia barangkali dari orang Israel sendiri begitu. Nah, dalam kitab Hakim-Hakim kan orang Israel itu mereka tidak setia ya. Nah, kitab Rut menunjukkan bagaimana orang yang bukan orang Israel, orang Moab, ya, orang kafir katakanlah tanda kutip, justru mereka loyalitasnya luar biasa. Mungkin itu yang saudara mau katakan. Nah, jadi maksud saya ya, saudara harus mengerti apa yang saudara mau katakan. Jangan asal main kutip kalimat sepotong-sepotong ya dari buku atau dari YouTube dan lain-lain. Jadi saudara harus bisa menangkap satu pengertian dengan baik, dirumuskan dengan bahasa yang baik, ya, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan saudara sendiri ketika menyampaikannya yakin betul begitu ya. Nah ini harus belajar ya, ya baik. Terus apalagi ciri berikutnya? Yang ketiga yaitu kitab ini menunjukkan bahwa rencana penebusan Allah juga mencakup orang bukan Israel pada masa PL, ditempatkan dalam persemakmuran Israel setelah bertobat dan beriman kepada Tuhan. Itu yang keberapa? Itu yang ketiga, Pak. Ya, terus yang keempat? Keempat, penebusan adalah tema inti sepanjang kitab ini dengan peranan penebus kerabat Boas sebagai salah satu gambaran atau lambang PL yang paling jelas mengenai pelayanan syafaat Yesus Kristus. Nah, ini menarik ya, saudara bicara soal, tapi teruskan dulu saja untuk menjawab pertanyaan dari Indra tadi ya. Berikutnya yang iya. Yang kelima, ayat yang paling terkenal dalam kitab ini adalah pernyataan Rut kepada Naomi ketika masih berada di Moab. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bersamamulah bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Yang terakhir, kitab ini memberikan suatu gambaran hidup yang realistis dengan pergumulan dan kesedihan. Namun, menjelaskan bagaimana iman dan kesetiaan dari umat yang saleh memungkinkan Allah mengubah suatu tragedi menjadi kemenangan dan kekalahan menjadi penebusan. Iya, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Indra tadi ya. Apakah Indra sudah cukup puas, cukup jelas dengan jawaban itu? Sudah cukup? Baik, baik ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau memberikan tanggapan atau kritik? Silakan. Oh ya, ini saudara-saudara di Petamburan lagi hujan ya? Tidak, Pak. Oh, begitu ya. Di tempat saya justru terang ini, ya. Panas malah. Ya, baik. Tadi saya dapat ini ya, ada catatan dari Gaby katanya jaringannya kurang bagus. Suara saya kedengaran dengan jelas enggak ya? Kedengaran, Pak, kedengaran. Kedengaran ya, baik, baik, baik. Silakan kalau ada yang lain, saudara-saudara. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada, kita berarti kita stop dulu presentasi dari
ini ya dari Sharon dengan Stevia. Saudara-saudara, saya ingin mencoba untuk lebih mendalami lagi kitab Rut ini. Saya sebelum nanti beralih kepada kelompok berikutnya, mungkin saya sekalian saja saya menyampaikan dulu ya, mungkin catatan singkat dari saya ya, sambil nanti ada referensi dari buku-buku yang mungkin itu bisa menambah lebih luas, lebih dalam wawasan kita ya. Baik, saya persilahkan dulu kepada kelompok ya untuk boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Terima Dan kasih Tuhan memberkati. ya, Makasih, Wak. sama-sama. Baik, diusahakan ya lebih baik lagi ya. Baik, saudara-saudara, saya akan coba untuk memberikan dulu satu informasi tentang kitab Rut ini ya, saudara-saudara. Oh iya, saudara-saudara, minggu depan kita UTS ya, saudara-saudara, karena kita ini sudah 8 kali pertemuan. Jadi minggu depan kita akan UTS ya. Jadi materinya itu dari materi yang pertama kita bahas ya tentang pengantar PL ini sampai dengan materi yang terakhir yang akan kita bicarakan pada hari ini ya materinya. Jadi harap saudara-saudara mempelajari dan menguasai materi-materi yang sudah dibicarakan selama ini, utamanya yaitu apa yang saya sudah memberikan makalah saya ya. Nah, itu menjadi acuan utamanya saudara-saudara. Dan di dalam nanti menghadapi UAS ya, pertanyaan saya bukan betul salah, bukan menguraikan atau menjodohkan, tetapi ya berupa esai ya. Jadi itu pertanyaannya mungkin tidak banyak ya, paling 5 barangkali ya, sekitar 5 lah lebih kurangnya. Tapi nanti jawabannya itu harus betul-betul ya, jawaban yang lengkap, jawaban yang bukan sekedar sepatah dua patah kata ya, tapi harus bisa menjelaskan ya dengan runut, dengan rinci. Nah, itu nanti akan memberikan poin yang bagus ya. Jadi jangan, karena itu saudara-saudara harap mempersiapkannya dengan baik ya. Jadi dalam 1 minggu ini ya saudara-saudara baca kembali ya apa yang sudah dibicarakan. Ya kalau perlu saudara mencoba membuat ringkasannya. Dan ada referensi dari buku-buku yang lain. Nah, itu catat ya poin-poin penting dari buku itu terkait dengan satu topik ya, misalnya ya. Jadi misalnya nanti kita membahas kitab Rut, ada buku dari Dennis Green atau apa yang nanti akan dilengkapi dari buku-buku itu. Nah, saudara kalau perlu catat ya, misalnya apa yang dikatakan oleh Dennis Green misalnya tentang relevansi, tentang ajaran daripada kitab Rut misalnya ya. Nah, itu saudara harus catat itu. Nah, itu berguna untuk nanti saudara ketika dalam ujian saudara bisa menjelaskan dengan baik. Jadi saya batasi saja nanti materinya sampai dengan kitab Rut saja ya. Sampai dengan kitab Rut ya saudara-saudara, materi daripada ujian kita ya. Nah, jadi supaya ada kejelasan tentang nanti bentuk soal untuk ujian tengah semester UTS minggu depan itu sifatnya menjelaskan. Saya senang saudara memberikan jawaban yang jawaban yang lengkap ya, jawaban yang menguraikan sifatnya, yang menjelaskan ya, sehingga anggap saja bahwa saudara menjawab itu ditujukan kepada seseorang yang mungkin dia perlu tahu dengan baik, dengan jelas, sehingga saudara merasa perlu memberikan penjelasan yang sejelas mungkin, seakurat mungkin ya. Jadi jangan menjawab ya dengan kalimat sepotong-sepotong ya. Harus
jelas, dan untuk itu makanya saudara harus menguasai materinya, ya, menguasai materinya dengan baik, ya. Nah, jadi kalau saudara tidak menguasai materinya, saudara juga tidak akan aman, tidak akan merasa nyaman menghadapi UTS atau ujian, karena saudara tidak siap untuk maju, ya, untuk menghadapi UTS. Tapi kalau saudara sudah menguasai materinya, saudara tenang. Nomor satu juga ya tentu saudara harus sambil berdoa. Jangan lupa itu ya. Itu yang paling utama. Karena tanpa doa, tanpa bimbingan, tanpa penerangan daripada Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa ya melaksanakan ujian ini dengan baik ya. Nah, saya harap saudara-saudara bisa belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan saudara-saudara materinya saya sudah menyampaikan ya, sampai dengan kitab Rut saja kita batasi ya. Nah, jadi sehubungan dengan hal itu maka mungkin saya akan memberikan sedikit catatan tentang kitab Rut ya, singkat sederhana saja. Tapi ya ini saya maksudkan sebagai model ya, kira-kira saudara-saudara dalam membuat paparan tentang sesuatu kitab itu kira-kira formatnya kurang lebih ya seperti seperti apa yang ingin saya coba sampaikan ini. Ya, jadi eh, memang tidak semua hal saya sampaikan, ada referensi dari buku-buku, tapi paling tidak yang penting saudara itu bisa ketika nanti mencoba menjawab pertanyaan ya atau membuat satu tulisan, buatlah yang memang itu betul-betul jelas, jelas, sistematis ya, dan bahasanya jangan sampai rancu ya. Jadi kita harus teliti. Saya pun berulang kali kan harus juga mengoreksi apa yang saya tulis ya. Jadi kalau saya juga ada yang salah dalam penulisan pengkalimatan, saudara bisa memberikan koreksi juga ya. Jadi saya senang kalau saudara juga bisa memberikan tanggapan ya. Jadi karena kita ini namanya belajar ya. Jadi belajar itu artinya kita belajar menyimak dengan baik ya. Baik, saudara-saudara, saya akan coba untuk eh, mungkin menambahkan ya dari apa yang tadi sudah dicoba dipaparkan oleh kelompok ya. Nah, jadi eh, saya memberikan sedikit gambaran singkat dan sederhana saja. Saya kira saudara-saudara sudah mungkin juga ada yang mencoba membahasnya dengan lebih mendalam. Ya, nah itu tujuannya. Jadi sebenarnya ini hanya sebagai pengantar awal saja ya untuk saudara menggali lebih dalam lagi. Jadi tentang kitab Rut. Jadi yang sudah kita bahas kitab-kitab sejarah itu pertama kitab Yosua, yang kedua kitab Hakim-Hakim, dan yang ketiga adalah kitab Rut. Nah, kita tahu bahwa kitab Rut ini sebenarnya dalam kanon Ibrani tempatnya yaitu di dalam Ketubim ya. Nah, tetapi di dalam kanon Yunani ini dimasukkan ke dalam yang kita sebut sebagai kitab-kitab sejarah. Nah, ini kita juga telah mencoba merumuskan bahwa kitab-kitab sejarah di dalam PL itu terbagi dua. Ada sejarah yang pertama dan ada sejarah yang kedua. Jadi ini masih dalam rangkaian kitab-kitab sejarah yang pertama. Ya, jadi kitab Rut. Pertama-tama kita akan coba lihat lagi tentang nama dan isi kitab ini ya. Jadi kitab Rut ini diberi nama Rut ya. Jadi tadi menarik ya, oleh kelompok memang dikatakan bahwa di dalam Alkitab ada dua nama ya, mungkin dalam PL khususnya ya, ada dua nama kitab yang sebenarnya diambil dari nama perempuan, yaitu ini kitab Rut dan kitab Esther tadi disebut ya oleh kelompok. Nah, jadi kitab ini diberi nama Rut ya, Rut ya. Jadi eh, pada umumnya kitab-kitab di dalam Alkitab itu kan kalau di dalam Alkitab kita di halaman pertama itu ada cara penulisan ya, cara penulisan singkatan daripada tiap-tiap kitab ya. Kalau misalnya Kejadian itu kan disingkat huruf K E J ya, Kets begitu ya, Kets ya. Nah, tapi kalau kitab Rut ini ya
itu ditulis lengkap ya. Jadi singkatannya ya Ruth juga begitu ya, karena memang ini pendek sekali ya. Nama Ruth ini kan hanya 3 huruf ya. Jadi nggak bisa disingkat lagi ya. Nggak mungkin ditulis R atau U ya. Jadi Ruth. Nah, itu juga penting ya. Jadi saudara-saudara, ini catatan penting juga ya. Saudara nanti kalau misalnya membuat paper ya, mengutip ayat-ayat itu ya jangan sampai salah membuat apa singkatan daripada kitab-kitab itu misalnya ya. Jadi kalau misalnya eh, kitab Ulangan, nah saudara harus tahu itu singkatannya apa. Itu penting ya saudara-saudara, belajar dari sekarang supaya jangan sampai salah-salah dalam menuliskan eh, nama kitab-kitab, singkatannya harus tahu ya. Dan itu harus sesuai dengan apa yang dibuat oleh LAI ya. Jadi saudara-saudara kalau membuka Alkitab itu ada ya daftar singkatan kitab-kitab. Nah, itu penting diperhatikan ya, begitu. Nah, jadi Ruth itu adalah seorang gadis ya dari Moab. Nah, jadi Moab itu adalah salah satu negara tetangga Israel yang ada di sebelah timur Sungai Yordan sebenarnya ya, Laut Mati ya, yang menjadi menantu daripada Naomi ya. Naomi dan suaminya mengungsi ke Moab ya. Jadi ketika terjadi kelaparan di Israel, mengungsi ke Moab ketika terjadi kelaparan di Israel ya. Nah, kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion menikah dengan gadis dari Moab yaitu Orpa dan Ruth. Nah, tidak lama kemudian ya suami Naomi itu meninggal dan demikian juga kedua anaknya tadi. Jadi sekarang tinggal Naomi dan kedua menantunya ya. Nah, Naomi bermaksud untuk kembali ke negeri asalnya yaitu Israel. Nah, mula-mula Orpa dan Ruth ikut bersama-sama. Nah, ini juga harus dikoreksi ya. Bukan huruf besar, tapi ini huruf kecil ya. Jadi mula-mula Orpa dan Ruth ikut bersama-sama dengan Naomi. Namun di tengah perjalanan, ya, Orpa berbalik kembali ke Moab. Ya, ini huruf kecil juga ya, saudara-saudara harus dikoreksi. Berbalik kembali ke Moab. Sedangkan Ruth tetap bertekad untuk ikut ya bersama-sama dengan Naomi. Ya, ini huruf kecil ya, bukan huruf besar. Nah, jadi ayat yang sangat bagus sekali di dalam kitab Rut ini adalah yaitu Rut 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Coba kita lihat kembali ayat itu Rut 1 ayat 16 sampai 17 ya. Itu bagus sekali. Ini ayat kunci boleh dikatakan dalam kitab Rut ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain dari maut. Ya, nah jadi itu yang sangat menarik ya dalam kata-kata yang dilontarkan oleh Ruth ya, terutama ketika dia mengatakan bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku ya. Padahal Ruth ini bukan orang Israel ya, tapi dia mengakui ya dia loyal kepada Allah Israel ya. Nah, ini yang juga saudara-saudara kita perlu perhatikan ketika kita membaca kitab Rut ini ya, saudara-saudara. Nah, jadi di Israel Rut itu menikah dengan Boas yang ternyata kemudian adalah merupakan nenek atau kakek dari Isai, ayah Raja Daud ya.
Nah, ini juga menarik ya. Nanti kita akan melihat ya bagaimana ya ada satu topik yang menarik tentang hal ini, bagaimana Allah itu ya bekerja di dalam kesunyian, di dalam kesenyapan ya. Nah, tadi juga oleh kelompok disinggung ya bahwa sebenarnya penebusan yang dilakukan oleh Boas itu melambangkan penebusan Kristus. Nah, saya mau bertanya kepada saudara-saudara, saudara masih ingat ini bentuk bentuk tafsiran apa yang selama ini pernah atau sering saya singgung kepada saudara-saudara? Jadi di dalam Perjanjian Lama ada satu tokoh, ada satu tema, satu topik, ya, dan kemudian tokoh atau peristiwa atau topik tersebut kemudian dikaitkan dengan penggenapannya di dalam Kristus. Itu namanya tafsiran apa? Masih ingat enggak, saudara-saudara? Siapa yang masih ingat? Maju ke depan ya. Ya ini penting nanti dalam UTS bisa aja keluar ini ya, harus bisa menjelaskan. Ya, dengan siapa ini? Rizky ya? Ya, Aquila, dengan siapa ini? Aquila, Pak. Akila. Ya. Apa namanya? Tipologi, Pak. Eh, ya, apa? Sekali lagi. Tipologi. Tipologi. Jangan lupa ya, saudara-saudara. Jadi coba sebentar dulu ya, Akila. Jadi kalau dalam bahasa saudara, bagaimana saudara merumuskan? Coba jelaskan, misalnya ada pertanyaan ya. Coba jelaskan apa itu yang dimaksud dengan tipologi. Bagaimana saudara merumuskannya? Jadi tipologi itu adalah perlambangan sebelum Tuhan Yesus menggenapi dari apa yang sebelumnya sudah dinubuatkan gitu, Pak. Ya, jadi mungkin saudara maksudnya paham ya. Ya, Pak. Tapi yang susah itu kan merumuskannya. Makanya itu yang tadi saya katakan ya. Dalam kita berteologi itu penting kita merumuskan sesuatu dengan jelas ya. Jadi kalau dapat dikatakan kan begini ya, tipologi itu adalah satu model penafsiran ya, di mana satu tokoh atau satu peristiwa tertentu di dalam Perjanjian Lama dikaitkan ya, dikaitkan dengan penggenapannya ya di dalam Yesus Kristus. Nah, kira-kira seperti itu saja penjelasannya sudah bagus, begitu ya. Jadi Indra, jadi nanti boleh saudara merumuskan dengan menggunakan bahasa saudara sendiri, tapi kira-kira intinya seperti itu. Jadi tipologi itu adalah satu model penafsiran, ya, satu model penafsiran di mana di sini khususnya misalnya penulis Perjanjian Baru ya melihat ada satu peristiwa di dalam Perjanjian Lama, ada satu tokoh ya atau ada satu kejadian yang kemudian itu dikaitkan dengan penggenapannya di dalam Perjanjian Baru ya, yaitu di dalam diri Yesus. Nah, itulah yang disebut dengan tipologi tadi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan coba jelaskan tentang tipologi ya. Nah, saya harap saudara-saudara bisa memberikan penjelasan yang baik, lengkap. Kalau perlu berikan contoh-contoh. Nah, itu yang tadi saya maksudkan ya. Dalam menjawab pertanyaan, jangan sepatah dua patah kata. Kalau memberikan kata sambutan, boleh sepatah dua patah kata. Tapi kalau memberikan jawaban dalam ujian, harus ya dengan menggunakan banyak kata ya, menjelaskan secara jelas, secara rinci ya. Nah, jadi itu poinnya tinggi kalau bisa saudara melakukan hal itu ya. Nah, saudara-saudara siapa tahu kan dari apa nanti ya ada di antara saudara yang terpanggil untuk menjadi guru, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi dosen. Nah, ini penting ya bagaimana kita belajar dari sekarang ini merumuskan kalimat dengan baik ya. Jadi
ini kemampuan literasi, namanya kemampuan literasi. Mengapa saya harus tekankan, saudara-saudara? Karena begini, ternyata menurut hasil survei, kemampuan literasi bangsa Indonesia ini katanya rendah sekali. Di dunia, Indonesia ini kemampuan literasinya ada di urutan yang ke-62. Ya. Jadi narasi itu eh, kemampuan kita untuk bisa mengungkapkan ya satu kalimat dengan runut, dengan jelas, ya eh, kemampuan literasi tadi ya itu penting. Jadi kita ya misalnya membaca satu kalimat, nah bagaimana kita mengerti kalimat itu dengan baik, ya. Jadi kita tidak main main comot, kita main tangkap saja pengertiannya sembarangan, tapi kita coba pahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan sampai ya miss atau salah dalam menafsirkan kalimat itu. Nah, kenapa sekarang hoax ya merajalela? Ini juga bukti kemampuan literasi eh, bangsa Indonesia itu rendah sebenarnya menurut hasil survei ya. Nah, jadi jangan sampai kita ikut dalam bagian itu, saudara-saudara ya. Nah, jadi eh, supaya nanti kalau saudara juga kenapa ya saya tekankan hal ini ya sehingga dalam UTS, dalam ujian ya saya akan lihat juga kemampuan saudara bagaimana nalarnya ya, kemampuan bernalar saudara, kemampuan berpikir, menyusun kalimat itu penting ya, karena ini menyangkut soal kemampuan literasi tadi ya. Nah, jadi tadi itu ya pertanyaan saya tentang tipologi tadi sudah bagus ya, tadi Indra bisa menjawab bahwa itu adalah tipologi Aquila, ya. Pak, tadi. Nah, Maaf, Pak. oh Aquila ya? Aquila Kerise. Aquila, baik. Ya, baik. Jadi saya harap bukan hanya Aquila yang hafal ya, tapi semuanya bisa hafal ya. Karena itu saudara-saudara dalam kuliah, hal-hal yang penting itu dicatat ya. Kalau perlu mungkin rumusannya juga dicatat ya, supaya tidak lupa begitu ya. Supaya tidak lupa, saudara-saudara, itu penting. Itu kepentingannya kan nanti waktu menghadapi ujian ini ya. Jadi menghadapi UTS itu catatan harus rapi, saudara-saudara ya. Kalau catatannya kacau-kacau, bagaimana bisa belajar dengan baik? Ya, karena itu ketika saya masih seperti saudara juga dulu sebagai mahasiswa, seminggu atau 2 minggu sebelum ujian, saya sudah buat ringkasannya dalam secari kertas. Ya, saya catat poin-poin penting dari setiap materi kuliah itu. Ya, jadi dengan begitu menghafalnya lebih gampang. Ya kan ada 3 rumus dalam belajar ya. 3M. Masih ingat 3M itu M yang pertama apa? Ya, M yang pertama membaca. Ya. Yang kedua apa? Menulis, Pak. Mengerti. Mengerti. Yang ketiga mengingat. Ya. Nah, ini ya seringkali kita gagal ya, gagal mengikuti ujian, fail ya. Kita dapat nilai F misalnya ya, nilai jelek karena apa? Kita mungkin sudah membaca ya, tapi kalau membaca tanpa disertai pengertian ya percuma. Nah, setelah kita membaca kemudian mengerti, kalau tidak mengingat juga ya mubasir. Ya kita masuk dalam ruang ujian, ternyata blank semua, sudah lupa. Ya nggak ada gunanya kalau sudah lupa. Jadi makanya dulu 2 minggu atau seminggu sebelum ujian, tiap pagi kan bangun, saudara-saudara ya. Sebelum kerja bakti, sebelum doa, jam 4 sudah bangun. Nah, saya coba ingat-ingat apa yang sudah dipelajari, yang dibahas, yang akan diuji tadi. Ya, jadi saya bisa dengan lebih gampang mengingat kalau ada ringkasannya. Nah, nanti kalau masih ada yang belum jelas juga, baru buka catatan yang lengkapnya. Ya, jadi kalau
seminggu sebelum ujian, saudara hafal, saudara ingat, pasti ya saudara-saudara ya waktu ujian ya saudara paling tidak akan blank sama sekali. Nah, kalau saudara ingat, nanti enak waktu ujian itu tinggal saudara menggunakan kalimat saudara, ya. Saudara bisa menambahkan sesuatu, ya, yang lain. Makanya yang penting itu saudara bisa menguasai materinya dan mengingatnya. Ya, jadi ingat tadi rumus belajar 3M ya. Membaca, mengerti, dan mengingat. Itu kunci kalau saudara mau berhasil di dalam studi ini ya. Nah baik saudara-saudara, kita kembali kepada kitab Rut tadi ya. Tadi terakhir kita sedikit selang dengan masalah tipologi tadi ya. Nah tentang kitab Rut ini eh, saya referensikan saudara untuk membaca buku David Baker ya. Buku David Baker halaman yang ke-61 ya. Eh, di mana di sana saudara-saudara yang menarik buku pengantar PL yang dibuat oleh Baker ini sebenarnya sangat singkat ya. Bukunya juga tidak terlalu tebal ya. Dr. David Baker ini adalah dosen perjanjian lama di STT Jakarta, saudara-saudara ya. Tapi bukunya ini singkat sebenarnya, terkesan untuk orang awam. Tapi saya kira ya buku ini juga penting untuk mahasiswa, saudara-saudara ya, karena memberikan gambaran yang singkat ya, cukup padat dan cukup jelas ya. Nah, kita butuh juga buku-buku yang seperti ini sebelum kita nanti melakukan pendalaman terhadap buku-buku yang lebih tebal seperti yang ditulis oleh John Walton dan lain-lain ya, Lasor juga ya, itu kan cukup tebal. Kadang-kadang kita perlu ya buku-buku yang praktis seperti ini. Nah, di sini ada hal yang menarik yang dikatakan oleh David Baker ya. Ini tentang kitab Rut itu hanya eh, ya eh, 2 halaman saja. Nanti saudara bisa lihat di halaman yang ke-61 ya. Di dalam halaman yang ke-61 David Baker mengatakan begini ya. Kitab Rut ini merupakan tambahan kepada kitab Hakim-Hakim ya, dan melengkapinya dari 2 segi ya. Melengkapinya dari 2 segi. Ya, pertama, kita mendapat kesan dari kitab Hakim-Hakim ya tentang hidup peperangan dan kejahatan. Ya. Nah, ini tadi yang mau dikatakan oleh kelompok ya, oleh Sharon dengan Stevia, masa gelap itu ya ini, yaitu masa kegelapan dalam kitab Hakim-Hakim ya. Jadi sekali lagi ya, kitab Rut ini merupakan tambahan kepada kitab Hakim-Hakim dan melengkapinya dari 2 segi ya. Nah, jadi bisa aja nanti muncul pertanyaan misalnya ya begini kan ya. Ya, kitab Rut dianggap sebagai tambahan kepada kitab Hakim-Hakim dan melengkapinya dari 2 segi. Coba jelaskan. Nah, jadi saudara nanti harus bisa menjawab. Nah, jawabannya itu ya ada di dalam buku ini, buku David Baker. Nah, jadi kita akan lihat ya, apa kedua segi tadi. Ya, yang pertama kita mendapat kesan dari kitab Hakim-Hakim tentang hidup peperangan dan kejahatan. Ya, sedangkan kitab Rut menunjukkan bahwa ada juga kehidupan yang aman dan sentosa pada zaman para hakim. Ya. Nah, ini terkait juga dengan soal nanti ya tentang waktu penulisan kitab Hakim-Hakim. Memang ada 2 pendapat yang berbeda. Ya, ada yang mengatakan bahwa kitab Hakim-Hakim ditulis ini ya tidak lama ya, atau mungkin pada zaman raja-raja, tapi ada juga yang menganggapnya ditulis pada zaman pembuangan. Nanti akan kita lihat secara singkat ya di sana. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa kitab Rut ini merupakan tambahan kepada kitab Hakim-Hakim ya,
dan melengkapinya dari dua segi. Itu yang pertama tadi, ya. Jadi kalau dalam kitab Hakim-Hakim kita membaca tentang peperangan, tentang kejahatan, tapi dalam kitab Rut ya ditunjukkan ada juga kehidupan yang aman dan sentosa pada zaman eh, kehidupan yang aman dan sentosa pada zaman para hakim tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, David Baker katakan dalam kitab Hakim-Hakim ditunjukkan bahaya pernikahan dengan orang-orang di Kanaan yang menyembah berhala. Ya, begitu. Nah, ini tadi kan udah disinggung sama sekali ya oleh kelompok ya. Jadi ini yang menarik sebenarnya ya dalam kitab Rut ini. Jadi eh, sekali lagi yang kedua dalam kitab Hakim-Hakim ditunjukkan bahaya pernikahan dengan orang-orang Kanaan yang menyembah berhala. Dalam hal ini kitab Rut menekankan bahwa bahaya itu bukanlah persoalan suku atau ras. Ya. Jadi bukan masalah suku atau ras. Bukan pernikahan dengan orang dari bangsa atau ras lain yang menjadi masalah, ya. Melainkan pernikahan dengan orang yang beragama lain. Itu masalahnya di situ. Nah, Rut itu kan dia orang asing. Dia non-Israel. Dia orang Moab, ya. Dia dari suku Moab, tapi dia percaya kepada Tuhan. Jadi suku Moab ini berasal dari keturunan Lot sebenarnya ya, saudara-saudara. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak ada larangan bagi dia untuk menikah dengan orang Israel. Ya, karena apa? Satu iman. Ya, dia mengakui Yahweh sebagai Allah Israel. Ya, jadi Alkitab dalam hal ini juga kitab Rut ya tidak anti pernikahan dengan orang yang berbeda eh, berbeda ras atau kebangsaan. Bukan di situ masalahnya. Yang menjadi masalah itu kalau menikah dengan agama yang berbeda, ya. Nah, bangsa Moab memang menyembah kepada dewa Kemos, ya, yang biasa mengorbankan anak manusia sebagai bagian dari ibadat mereka. Tapi Ruth ini dia tidak mengikuti ya agama yang dipuja oleh bangsa Moab tadi. Dia bertekad ya Allahmu lah Allahku kata Ruth ya. Nah ini yang menarik ya dalam kitab Rut ini. Jadi nggak ada masalah ya. Kemudian Ruth menikah dengan Boas ya karena Ruth ini ya punya satu iman yang kokoh dan teguh ya kepada Yahweh Allah Israel. Nah, coba saudara-saudara lihat ya dalam kitab Hakim-Hakim namanya orang Israel, KTP-nya Israel, boleh dikatakan begitu ya. Tapi mereka hidup seperti orang yang kayaknya bukan orang Israel. Mereka hidup seperti pemuja-pemuja berhala begitu. Sedangkan ini orang kafir, katakanlah tanda kutip ya, mereka hidup layaknya seperti orang Israel. Kan ini ironi ya. Satu hal yang terbalik. Jadi ini hal yang menarik ya yang sebenarnya ditunjukkan dalam kitab Rut. Kalau saudara melihat kitab Rut ini membacanya memang ini diakui ya, ini hasil karya tulis yang sangat luar biasa ya. Dari segi sastra ini sangat bagus sekali, sangat piawai ini ya si penulis kitab Rut ini ya. Jadi kita sangat juga mungkin terharu ya membaca kitab Rut ini. Nah, jadi saudara-saudara itu penting ya. Siapa tahu nanti muncul misalnya dalam UTS ya. Jadi coba jelaskan ya kitab Rut ini kenapa disebut tambahan kepada kitab Hakim-Hakim ya. Nah, jadi saudara jawabannya bagaimana? Kitab Rut ini sebenarnya memang dapat dianggap sebagai tambahan kepada kitab Hakim-Hakim karena melengkapinya dari dua segi.
Nah, jelaskan segi yang pertama apa, segi yang kedua apa. Jadi itu caranya menjawab soal-soal dalam ujian. Jadi jangan saudara cuman cuman menjawab ya kalau ditanyakan. Coba jelaskan kenapa dikatakan kitab Rut ini merupakan tambahan kepada kitab Hakim-Hakim. Tidak cukup saudara hanya jawab. Ya, dianggap sebagai tambahan kepada kitab Hakim-Hakim karena ya kitab Rut ini ya eh, melengkapinya ya dari dua segi, titik. Jawaban itu nggak memuaskan, nggak baik. Ya, nilainya rendah kalau jawabannya seperti itu. Tapi kalau dijelaskan ya, kedua segi itu apa? Segi yang pertama ini, segi yang kedua ini. Nah, itulah jawaban yang pasti akan mendapat nilai atau poin yang tinggi, ya, begitu. Nah, jadi itu tadi saudara-saudara yang dijelaskan ya oleh David Baker. Jadi ini menarik ya saudara-saudara. Kita coba teruskan lagi ya tentang kitab Rut ini mengenai masalah penulisan. Nah ini juga saudara bisa lihat di dalam eh, buku Dennis Green. Jadi itu sebabnya kenapa saya anjurkan saudara ketika membuat ya tugas seperti yang kemarin saya tugaskan membuat semacam pengantar kepada eh, kitab Rut ini juga nanti kitab-kitab yang lain. Maksudnya itu, saudara-saudara, kita ini kan sebagai seorang ilmuwan, seorang teolog, ya kita nggak mungkin cuma dengar dari YouTube, ya. Kita harus juga membaca dari buku-buku, ya. Ya, kalaupun kita buka Google, yang kita buka itu bukan YouTube, ya. Kecuali kalau YouTube itu memang isinya berbobot, ya. Tapi kalau hanya semacam cuplikan, hanya semacam renungan singkat atau saat teduh, ya itu kurang memadai, ya. Jadi harus saudara juga mendasarkan kepada literatur, literatur yang bagus tentunya ya. Nah, kenapa kita harus membuka lebih dari satu buku pengantar PL? Tidak ada buku yang lengkap, yang sempurna sebenarnya ya. Buku tafsir pun tidak ada yang betul-betul buku tafsir yang ini sudah bagus, ideal. Tiap-tiap buku itu ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi juga masing-masing punya kelebihan tersendiri. Nah, karena itulah kenapa kita harus ya membaca banyak buku itu begitu, saudara-saudara, ya. Jadi jangan puasanya terpaku kepada satu buku saja. Nah, karena itu memang kenapa saya anjurkan saudara kalau bisa itu ya punya buku sendiri ya. Kan kalau seperti kemarin saya juga membayangkan memang kesulitan saudara ya. Kan saudara ya mungkin nggak ada bukunya, saudara harus ke perpustakaan. Ya, saudara ada berapa? 50-an jumlahnya misalnya ya atau puluhan banyak lah begitu ya. Bukunya di perpustakaan kan terbatas. Jadi saudara juga mungkin membacanya kan silih berganti begitu kan. Tapi kalau saudara punya bukunya itu lebih enak. Jadi ini sekaligus mendorong, memotivasi saudara kalau bisa memiliki buku-buku yang dibutuhkan ya terutama buku-buku pegangan utama atau buku-buku yang dianggap itu bagus ya. Karena buku itu sekali lagi adalah investasi seumur hidup saudara-saudara ya. Nanti satu saat saudara menjadi pendeta, jadi guru, jadi dosen, ya. Nah, kalau saudara bisa, ya nanti mengajar dengan buku yang dulu itu saudara gunakan waktu belajar, kan punya nilai tersendiri ya, punya nilai tersendiri. Saudara sudah punya catatan-catatannya di sana. Jadi akan sangat menolong saudara dan itu pentingnya kan ketika saudara ada tugas ya malam-malam saudara bikin paper kan gak mungkin ke perpustakaan. Jadi kalau punya buku sendiri enak. Jadi makanya saya mendorong saudara cobalah miliki perpustakaan pribadi ya dari sekarang ini. Mumpung saudara masih di Jakarta ya kalau mau ke toko buku gampang ya. Ya soal uang kita percaya ya Tuhan akan mencukupkan ya. Saudara-saudara karena saya juga kan dulu pernah seperti saudara ya di tempat ini. Ya, saya juga nggak punya uang sebagai anak asrama. Tapi saya bertekad saya harus punya buku. Ya, saya dengan uang yang terbatas saya pergi ke proyek Senen ya. Kan di sana ada tukang loak itu banyak ya. Jadi saya beli buku dari tukang loak ya, nggak jadi masalah.
Yang penting isinya dari buku itu, ya walaupun itu mungkin buku second, tapi masih bagus, masih lumayan. Ya kan itu menolong kita, ya. Jadi saudara-saudara, ya eh, gunakanlah berkat yang mungkin saudara dapat untuk membeli buku. Jangan dihabiskan untuk beli apa? Beli pulsa ya untuk Facebook dan lain-lain ya. Saudara-saudara, ada yang lebih penting yang lebih mendesak ya untuk saudara juga bisa punya perpustakaan pribadi. Ya itu penting ya. Kalau di dalam Alkitab kan kita lihat bagaimana Rasul Paulus saja ketika di penjara dia berpesan ya supaya dia dikirimi perkamen, yaitu semacam buku lah untuk zaman modern sekarang ini. Jadi di penjara pun Rasul Paulus dia belajar, saudara-saudara, ya. Nah jadi kita harus memaksakan diri kita untuk ya, banyak membaca buku-buku juga ya, saudara-saudara, dan memiliki buku-buku itu, ya, karena namanya kita belajar, kita perlu punya juga buku-buku pegangan yang bisa dicoret-coret. Kalau buku perpustakaan kan nggak bisa dicoret-coret ya, haram hukumnya, nggak boleh itu ya. Jadi kalau punya buku sendiri, anaknya bisa dikasih spidol ya untuk kita bisa memberikan highlight poin-poin yang penting ya. Nah, jadi milikilah buku ya, eh, mumpung saudara masih ada di Jakarta. Nanti kalau pulang ke daerah lebih sulit untuk mendapatkan buku-buku ya begitu. Nah, baik. Jadi tentang penulisan itu di dalam buku Dennis Green halaman 85 ya. Coba saya akan sedikit jelaskan di sini ya tentang soal penulisan ya. Jadi itu merupakan topik yang paling awal sekali dalam Dennis Green di dalam buku pengantarnya. Jadi menurut tradisi mereka, tradisi Yahudi ya, orang Yahudi itu percaya bahwa Samuel katanya yang menulis kitab ini. Tetapi tidak ada buktinya. Sebenarnya baik identitas penulis maupun waktu ya, waktu penulisan kitab Rut ini tidak dapat diketahui dengan pasti. Jadi ada dua pendapat utama dalam hal ini. Jadi yang pertama, kitab ini ditulis pada zaman pemerintahan Raja Daud. Nah ini opsi yang pertama. Sebagai dukungan apa? Ya misalnya nama Daud disebutkan dalam Rut pasal 4 ayat 17 dan ayat 22. Saudara cek lagi nanti ya. Tapi nama Salomo tidak disebutkan. Berarti kitab Rut ya diduga ya ditulis sebelum Salomo menjadi raja. Jadi pada zaman Raja Daud. Nah, itu pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua, kitab ini ditulis pada zaman Esra Nehemia. Ya berarti ini sesudah pembuangan ya. Sebagai protes terhadap ajaran Esra ya dengan tegas melarang orang Israel kawin dengan bangsa-bangsa lain. Jadi nanti saudara-saudara kalau saudara membaca kitab Esra ya di sana Esra itu dengan tegas melarang perkawinan dengan bangsa-bangsa lain. Itu dalam Esra pasal yang ke-10. Nah, sebenarnya kitab Rut ini ya ditulis ya, menurut pendapat yang kedua ini untuk ya mengcounter, untuk menentang pendapat dari pandangan dari Esra tadi ya. Jadi sebenarnya seperti tadi telah kita katakan bahwa Ruth ini ya sebenarnya kan dia kitab Ruth ini mau mengcounter ya eh, artinya argumentasi bahwa orang Israel tidak boleh kawin dengan bangsa lain. Yang dilarang itu bukan pernikahan dengan beda bangsa, tapi dengan beda agama. Perkawinan dengan beda bangsa, dengan beda suku tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu kalau berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, ya, berbeda agama. Itu yang ditentang, ya, begitu. Nah, jadi itu tadi. Jadi kitab ini ditulis pada zaman Esra Nehemia sesudah masa pembuangan sebagai protes terhadap ajaran Esra
yang dengan tegas melarang orang Israel kawin dengan bangsa-bangsa lain, ya, Esra 10. Nah, akan tetapi gaya bahasa kitab ini cukup berbeda dengan kitab-kitab yang dapat dipastikan waktu penulisannya sesudah masa pembuangan, ya. Sebaliknya gaya bahasanya sangat cocok dengan zaman Daud. Perhatikan di sini saudara-saudara. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara ya. Kalau begitu, Dennis Green ini lebih cenderung kepada pandangan yang pertama atau pandangan yang kedua? Kalau pandangan yang pertama tadi, ya, mengatakan bahwa kitab ini sebenarnya ditulis pada zaman pemerintahan Raja Daud. Tapi pandangan yang kedua mengatakan ditulis pada zaman Esra Nehemia, sesudah zaman pembuangan. Nah, saudara, dari penjelasan Dennis Green tadi, harusnya saudara sudah bisa menangkap Dennis Green lebih cenderung kepada pandangan yang pertama atau pandangan yang kedua. Ya, perhatikan, coba saya ulangi lagi ya. Jadi pandangan yang pertama tadi mengatakan bahwa kitab ini ditulis pada zaman pemerintahan Raja Daud. Ada argumentasinya, ya. Disebutkan nama Daud itu dalam pasal 4 ayat 17 dan ayat 22. Ya. Yang kedua, ada yang berpandangan kitab ini ditulis pada zaman Esra Nehemia, ya, sesudah masa pembuangan sebagai protes terhadap ajaran Esra tadi, ya. Jadi dari segi ini memang menarik sebenarnya. Jadi yang ditentang itu bukan pernikahan dengan beda bangsa, dengan beda suku, tapi beda agama. Nah, kisah Ruth ini ya menunjukkan bagaimana Ruth itu menikah dengan orang yang bukan orang Israel, tapi satu iman begitu ya. Nah, terus Dennis Green masih mengatakan terhadap argumen yang kedua ini, dia katakan akan tetapi, kata Dennis Green, ya, gaya bahasa kitab ini cukup berbeda dengan kitab-kitab yang dapat dipastikan waktu penulisannya sesudah masa pembuangan. Sebaliknya gaya bahasanya sangat cocok dengan zaman Daud. Pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan maju ke depan. Jadi Dennis Green ini kalau begitu lebih percaya, lebih berpihak kepada pandangan yang pertama atau kepada pandangan yang kedua? Siapa bisa jawab? Langsung maju ke depan ya, silakan. Nah, ini juga salah satu cara kita membaca dengan kritis ya. Bukan asal baca saja. Jadi Dennis Green lebih berpendapat kepada yang mana? Dari dua pendapat yang dikemukakannya kan kita bisa menyimpulkan, oh kalau begitu Dennis Green ini lebih cocok kepada pandangan bahwa kitab Rut ini ditulis pada waktu kapan kira-kira. Silakan siapa yang bisa jawab? Ya. Nah, yang bisa jawab itu artinya yang bisa menangkap ya. Iya. Maaf Pak, boleh diulang lagi yang dibilang Dennis Green? Oh, baik ya. Saya ulangi lagi ya saudara-saudara. Ya. Jadi Dennis Green mengatakan bahwa ada dua pendapat utama tentang soal waktu penulisan ya kitab Rut ini. Jadi pendapat yang pertama, kitab Rut ini ditulis pada zaman pemerintahan Daud. Ya. Jadi pada zaman pemerintahan Daud. Nah, sebagai dukungan Dennis Green menyebutkan ada faktanya. Ya, misalnya pasal 4 ayat 17 sampai 22. Di situ disebutkan nama Daud, ya. Nah, nama Salomo nggak ada. Jadi berarti ini ya diperkirakan waktunya ya pada masa pemerintahan Raja Daud. Nah, jadi kitab Rut ini ditulis ya pada masa pemerintahan Raja Daud, kira-kira begitu. Memang penulisnya anonim, tidak dikenal, ya. Nah, yang kedua tentang soal waktu juga, Dennis Green mengemukakan, ya, kitab ini ditulis bukan pada zaman Daud, tapi sesudahnya, ya, bahkan sesudah zaman pembuangan. Jadi ada zaman pembuangan, tapi ada zaman sesudah pembuangan. Nah, kitab
Rut ini ditulis pada zaman sesudah pembuangan, yaitu sesudah bangsa Israel kembali lagi ke tanah air mereka di Palestina, ya begitu. Nah, eh, alasannya apa? Alasannya, ya, ini di dalam kitab Rut ini kita melihat rupanya, ya, kitab Rut ini ditulis sebagai protes terhadap sikap Esra yang melarang orang Israel kawin dengan bangsa lain. Nah, ternyata dalam kitab Rut ini kan Rut kawin, eh, apa eh, ternyata Boas itu kawin dengan Rut, ya, bukan bangsa Israel tapi bangsa Moab, ya. Nah, jadi eh, argumentasi ini mengatakan bahwa kitab Rut ini ditulis ini pada zaman, ya, Esra Nehemia, jadi sesudah pembuangan, ya, karena berdasarkan analisa tadi. Jadi sebenarnya yang ditentang ini bukan pernikahan beda bangsa tapi beda agama. Jadi kitab Rut ini, ya, menurut pendapat yang kedua tadi, ya, ditulis sebagai protes terhadap pandangan Esra, ya. Dan Esra itu kan hidupnya pada zaman sesudah pembuangan. Jadi berarti kitab Rut ini ditulis, ya, pada masa sesudah pembuangan. Begitu. Ya. Nah, tapi Dennis Green kemudian menambahkan komentar. Akan tetapi gaya bahasa kitab ini beda dengan kitab-kitab yang dapat dipastikan waktu penulisannya sesudah zaman pembuangan. Jadi bahasanya beda. Ya, ini bahasa zaman sesudah pembuangan dengan bahasa pada waktu pemerintahan Raja Daud itu beda begitu. Nah, sebaliknya gaya bahasanya cocok dengan zaman Raja Daud. Ah, begitu ya. Pertanyaan saya tadi, dengan begitu Dennis Green ini, ya, sepertinya dia lebih cenderung kepada pendapat yang pertama atau yang kedua tentang soal waktu penulisan. Yang Nah, pertama, Pak. jelas begitu, ya, Yang kepada yang pertama, Pak. pertama bagus, ya, itu betul, ya. Jadi maksud saudara-saudara, ya, waktu membaca itu disinilah kita harus membaca dengan kritis, ya, jangan asal baca saja tanpa pengertian, ya. Jadi logika kita jalan. Oh, kalau begitu ini Dennis Green ini cocok dengan pandangan yang ke satu tadi. Itu maksud saya, ya. Nah, jadi saudara-saudara itu tadi tentang waktu penulisan, ya. Sekarang tentang tujuan utama, ya, tujuan utama dari kitab Rut ini. Nah, saya ajak saudara untuk melihat di dalam buku Lasor, ya. Dalam buku Lasor, halaman yang ke 322 sampai 323, ya. 322 sampai 323. Nah, jadi saudara-saudara, ya, nanti, ya, saudara catat, ya, apa yang tadi dikemukakan dalam buku Dennis Green dan buku Lasor itu, ya, itu dicatat, ya, dalam catatan saudara dan dipelajari. Siapa tahu itu muncul pada waktu ujian nanti, ya. Nah, halaman 322, ya, eh, di sini Lasor eh, berbicara tentang tujuan, ya, tujuan utama, ya, tujuan utama daripada cerita ini, ya. Kalau dilihat dari judulnya memang nggak kelihatan langsung, ya, bahwa ini tujuan utama. Tapi setelah kita membaca topik tentang sifat sastra dan teologi, ya, kita mendapatkan satu kejelasan di sini, ya. Lasor mengatakan begini, ya. Meskipun demikian, tujuan utama cerita itu ialah, cerita Rut maksudnya, memperlihatkan bimbingan Allah yang penuh rahmat dalam kehidupan keluarga tersebut, ya. Nah, jadi di sini Lasor mengutip juga dari Brevard Childs, ya, dalam bukunya halaman 565. Jadi tujuan utama cerita ini adalah memperlihatkan bimbingan Allah, penyertaan Allah
yang begitu penuh rahmat dan kemurahan dalam kehidupan keluarga Naomi ya. Pemeran utama dalam drama itu ialah Allah sendiri ya. Perhatikan, pemeran utama dalam drama itu adalah Allah sendiri dan kehadirannya dalam cerita itu terlihat mulai dari keluhan Naomi. Nah, ini menarik ya. Jadi pemeran utama dalam drama ini, drama dalam kisah Rut ini adalah Allah sendiri. Itu pemeran utamanya katanya ya. Ya. Dan kehadirannya. Ya, mulai dari keluhan Naomi. Ya, kita lihat di sini Naomi mengatakan, "Janganlah sebutkan aku Naomi." Ya. Naomi itu artinya senang. "Sebutkanlah aku Mara." Mara itu artinya pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Begitu ya, Naomi berkata. Ya. Jadi pemeran utama dalam drama ini adalah Allah sendiri dan kehadirannya. Itu mulai nampak ketika Naomi mengeluh tadi ya, saudara-saudara. Nah, peranan Allah itu tetap tampak hingga seruan kegembiraan para perempuan Bethlehem dalam Rut 4 ayat 17 ya, di mana perempuan-perempuan tersebut mengatakan, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Ya. Jadi bimbingan Allah yang penuh rahmat dinyatakan dengan jelas melalui doa-doa para tokoh cerita itu. Termasuk di dalamnya adalah berkat yang diucapkan oleh Boas dengan sungguh-sungguh atas Rut dalam Rut 2 ayat 12 dan Rut 3 ayat 10, serta kembalinya harapan Naomi secara tiba-tiba dalam Rut 2 ayat 20. Semua doa itu dijawab dalam bagian akhir atau penutup kitab Rut. Jadi kitab ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Allah lah yang memberi tempat perlindungan. Ya, Rut 1 ayat 9, Rut 3 ayat 1. Sehingga dengan siasat yang sederhana, rencana perempuan tua dan perempuan muda yang cantik tersebut dapat terlaksana. Ya, Lasor mengutip dari penulis buku yang lain yaitu Campbell. Nah, kitab Rut ini menekankan ya, ini kelanjutannya ya. Kitab Rut ini menekankan peranan Allah ya sebagai penyebab segala sesuatu ya dengan cara yang berbeda dari banyak kitab lain dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi ini bisa juga menjawab pertanyaan dari siapa tadi, dari Aquila ya, kalau dari siapa? Dari Aquila ya. Apa ciri daripada kitab Rut? Keistimewaan daripada kitab Rut. Nah, ini juga bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi kitab Rut menekankan peranan Allah sebagai penyebab segala sesuatu dengan cara yang berbeda dari banyak kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Lama. Nah, apa bedanya? Ya, di sini Lasor menjelaskan bimbingan Allah tidak datang melalui mimpi, ya, melalui penglihatan atau kunjungan malaikat atau suara dari sorga. Dan tidak ada pula nabi yang diutus Allah untuk menyatakan demikianlah firman Allah. Kan tidak ada dalam kitab Rut. Allah bekerja di balik layar, kata Lasor ya. Allah bekerja di balik layar melalui motivasi dan peristiwa yang biasa. Ia selalu hadir di mana-mana, tetapi sepenuhnya tersembunyi di dalam rencana dan peristiwa-peristiwa yang manusiawi. Seperti halnya langkah yang diambil perempuan muda dan rencana perempuan tua yang penuh risiko tersebut. Ya, dengan demikian penulis menekankan satu aspek khusus dari pemeliharaan Allah, ya, yaitu ketersembunyiannya. Jadi di dalam kitab Rut ditunjukkan bagaimana Allah bekerja di dalam kesunyian.
di dalam kesenyapan, ya. Ia menyembunyikan bimbingan Allah dalam hubungan sebab akibat yang biasa dialami manusia semata-mata karena ia percaya bahwa bimbingan itu pada hakikatnya tersembunyi. Teologi tentang Allah sebagai penyebab yang mutlak tetapi bersembunyi ini bukanlah yang satu-satunya terdapat dalam kitab Rut, ya. Kita juga sebenarnya bisa melihat nanti dalam kitab Esther. Nama Allah nggak ada dalam kitab Esther, tapi karya-karya Allah begitu nyata sekali dalam kitab Esther, ya. Sehingga kenapa akhirnya kitab Esther itu bisa masuk ke dalam kanon, walaupun tidak ada kata Allah satu kali pun disebut di dalamnya, ya. Nah, jadi kita lihat ya, kata Lasor ya, sejarah kerajaan Daud dan kisah Yusuf, ya. Saudara-saudara, bagaimana Yusuf itu kan 20 tahun hidup malang melintang, tapi ternyata kemudian Tuhan menyatakan kebesarannya, ya, kemuliaannya melalui hidup Yusuf, ya. Yusuf bisa jadi penguasa tinggi di Mesir, ya. Padahal 20 tahun sebelumnya dia hidup malang melintang dalam kegelapan masa depan yang suram, ya. Nah, hal itu dilakukannya tidak secara terang-terangan atau secara adikodrati, melainkan secara tersembunyi dan alami melalui kehidupan sehari-hari. Jadi Allah bekerja dalam hidup sehari-hari. Mungkin kita tidak dengar suara Allah lewat mimpi, lewat para nabi, tapi melalui pelbagai peristiwa, pelbagai kejadian Allah juga sedang ya sedang menata, sedang seperti sedang membuat satu pola, ya, sedang bekerja, ya, dalam peristiwa-peristiwa yang konkret yang terjadi dalam ya hidup sehari-hari, ya, begitu. Nah, kadang-kadang Allah campur tangan secara langsung dalam peristiwa-peristiwa manusia untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Tetapi dalam kitab Rut, ia bertindak jauh lebih halus melalui kehidupan sehari-hari dan motivasi orang biasa yang tidak mencolok, melalui kesetiaan mereka dan bimbingannya yang tersembunyi. Allah memelihara satu keluarga demi Israel, ya. Ini bukanlah hal yang sepele. Karena dari keluarga itulah lahir Raja Daud yang agung, dan berpuluh-puluh generasi kemudian, ya, lahirlah juga anak Daud yang lebih agung daripada Daud itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, ya. Kita tahu bahwa nanti, ya, saudara-saudara, dalam silsilah Yesus, Matius pasal 1, nama Rut ini ada sebagai salah satu nenek moyang daripada Tuhan Yesus, ya. Padahal dia adalah orang Moab, ya, bukan orang Israel, ya. Nah, tadi itu menarik, ya. Tujuan utama dari kitab Rut itu apa? Nanti kalau muncul pertanyaan ini, ya, saudara bisa mendasarkannya kepada pandangan dari Lasor. Makanya saudara catat, ya, kutip, ya, dari buku Lasor tadi, ya. Nah, mengenai susunan atau ringkasan, saya kira tiap-tiap buku itu ya beraneka ragam pembagiannya, tapi ya tentang kitab Rut ini saya lihat ya cukup praktis, cukup gampang ya dilihat garis besarnya itu. Walaupun mungkin istilahnya, artikulasi kalimatnya bisa aja berbeda-beda dari satu pengarang ke pengarang yang lain. Di sini Dennis Grimm menggunakan istilah adegan pertama. Jadi ini kan semacam drama, ya. Drama itu terdiri dari beberapa adegan. Adegan pertama yaitu pasal 1. Ini di tanah Moab, ya. Adegan yang kedua, pasal 2, itu di ladang Bethlehem. Adegan 3, pasal 3, itu di tempat pengirikan. Adegan 4, itu pasal yang keempat, di pintu gerbang. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, saudara, nanti bahas lagi buku Dennis Grimm, ya. Nah, yang terakhir tentang pentingnya kitab Rut, ya. Yang pertama apa pentingnya kitab Rut, ya. Jadi kitab ini hendak memperlihatkan tentang pemeliharaan Tuhan terhadap janda-janda. Walaupun Naomi mengalami banyak duka cita, namun pada akhirnya ia dikaruniakan berkat yang besar, ya. Nah, saudara bisa nanti lihat dari buku David
Howard, kitab-kitab sejarah ya dalam PL dari halaman 164 sampai 165 tentang Allah hadir dalam kesenyapan dan rencana Allah bagi semua bangsa. Ini mirip tadi dengan apa yang dikatakan oleh Lasor ya. Harap dibaca ini ya. Dan ini nanti berguna untuk saudara bisa menjawab dengan baik pertanyaan dalam UTS. Kalau muncul ya pertanyaan ini. Saya nggak mengatakan nanti akan muncul ini pertanyaan. Jadi dalam belajar jangan saudara berspekulasi, jangan ya. Baca semua bahan ya. Tapi saudara harus mengantisipasi kalau muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Nah, jadi saudara-saudara harap diperhatikan ini ya. Yang kedua ya tentang pentingnya kitab Rut ya. Kitab Rut ini juga mau memperlihatkan loyalitas sejati Rut bukan saja terhadap Naomi selaku mertuanya, namun juga yang utama sekali adalah terhadap Allah Israel. Ya ini memang tadi disebut ya oleh kelompok ya tentang loyalitas daripada Rut ya. Topik tentang loyalitas itu sangat menonjol dalam kitab Rut ya. Nah, yang ketiga kitab ini mau pula memperlihatkan bahwa anugerah Tuhan tidak terbatas hanya kepada Israel saja, tapi juga kepada semua bangsa ya. Bahkan Rut diperkenankan Tuhan menjadi ya. Nah, ini kebanyakan A-nya ini ya. Menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Ya, Matius 1 ayat 5. Ya. Nah, jadi tentang ajaran, nah ini saudara juga bisa lihat dari buku Dennis Green ya. Halaman yang ke-86 ya. Nah, di situ ada 5 poin ya. Nah, ini penting juga untuk digarisbawahi ya. Apa ajaran yang mau disampaikan dalam kitab Rut ini? Yang pertama, Allah tidak membatasi keselamatan pada satu bangsa saja, yaitu bangsa Israel ya. Melainkan siapa saja yang beriman boleh menjadi umat Allah. Allah mengasihi seluruh dunia. Israel dipilih, tapi Israel bukan satu-satunya objek kasih Allah. Allah mengasihi semua manusia. Israel hanya alat saja. Yang kedua, Tuhan memimpin kita selangkah demi selangkah dalam melaksanakan kehendaknya bagi kehidupan kita masing-masing. Selangkah demi selangkah. Ya. Yang ketiga, penyerahan utuh kepada Tuhan kadang-kadang menuntut pengorbanan. Misalnya apa? Meninggalkan tanah asal, keluarga, dan lain-lain. Bandingkan juga kan dengan Abraham ya dipanggil dari Ur untuk menuruti panggilan Tuhan ya ke tanah Kanaan ya. Nah, yang keempat ya bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, dia membuka jalan untuk perjodohan ya yang sungguh sesuai dengan rencananya yang sempurna. Jadi kalau saudara mungkin nanti ya saudara di kaum muda bicara tentang soal perjodohan, nah ini boleh diambil dari kitab Rut ini ya, saudara-saudara. Jadi tadi Dennis Green mengatakan ya bagi orang yang berserah pada Tuhan, dia membuka jalan untuk perjodohan yang sungguh. Jadi ya kunci untuk mendapatkan jodoh ya berserah aja kepada Tuhan, kira-kira begitu. Dan ini contohnya dalam kitab Rut ya. Tuhan pertemukan Rut dengan jodoh yang tepat, itu Boas ya. Yang kelima, penebusan Rut oleh Boas merupakan gambaran yang indah tentang penebusan kita melalui Kristus. Nah, ini yang tadi disebut dengan tipologi itu. Nah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Boas. Ya, pertama dia berhak menebus Rut. Yang kedua, berkuasa untuk menebusnya. Yang ketiga, yang keempat ya, ini bukan D tapi C ya. Nah, ini juga ya. Saudara-saudara perhatikan dalam membaca buku ya. Bisa saja buku itu salah, ya salah ketik entah dari percetakan ataupun dari pengarangnya. Jadi sesudah A, B harusnya kan C, bukan D ya. Di buku saya ini D ya. Yang C harusnya ya. Yang ketiga C berkeinginan untuk menebusnya. Nah, jadi kemudian direlevansikan oleh Dennis Green, Kristus berhak ya. Dia berkuasa, dia berkeinginan untuk menebus kita. Nah, jadi ini juga ya untuk menjelaskan tadi tentang
eh, korelasi antara ya penebusan Rut oleh Boas dan penebusan Kristus untuk umatnya, ya. Jadi ini yang disebut tadi dengan model penafsiran secara tipologis. Nah, saudara-saudara, saya kira mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan tentang kitab Rut. Barangkali saudara-saudara kita break dulu ya, 10 menit. Kita sampai jam nanti setengah 10 kurang 5. Jam saya menunjukkan 9 lewat sekitar 13 menit. Nanti kita sampai jam setengah 9 kurang 5 ya. 10 menit lebih ya. Mungkin 13 menit lah begitu ya. Kita break dulu ya saudara-saudara. Nanti kelompok yang kedua bersiap-siap ya. Baik, selamat beristirahat dulu ya saudara-saudara. Relax dulu. Nanti kita masuk lagi setengah 10 kurang 5 ya. Baik, Pak. Silakan saudara-saudara ya. Baik. Terima kasih, Pak. Iya, baik.